Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wisnu Kristanto, MPD, selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Ibu Mira Pradipta Arianti, selaku dosen penguji 2. Yang terhormat pula Ibu Norma Diana Fitri, MPD, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Nia Kusmiati, saya mahasiswa dari Prodi PG PAUD STKIP BIM Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Problematika Orang Tua dalam Pendampingan Kegiatan Belajar dari Rumah atau BDR di TK DWP Sukoanyar. Adapun latar belakang, berdasarkan observasi awal di TK DWP Sukoanyar, ada 6 orang tua yang mengeluh tentang permasalahan mereka ketika mendampingi anaknya dalam kegiatan BDR. Permasalahan itu antara lain kurang pahamnya mereka dengan kegiatan BDR, tingkat kebosanan anak ketika belajar di rumah, keahlian dan pengalaman orang tua untuk dapat menjalankan tugas guru di sekolah, hingga tingkat sarana dan prasarana yang ada di rumah mereka. Semua itu telah membuat para orang tua menjadi stres. Seharusnya dalam kegiatan BDR, orang tua mempunyai peran yang sangat penting, dan peran tersebut telah dijabarkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020, antara lain memelihara kesehatan fisik dan mental, membimbing dan memotivasi anak agar dapat mengembangkan diri, menyiapkan fasilitas yang memadai bagi perkembangan diri anak, dan menggantikan peran guru di rumah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana bentuk kegiatan belajar dari rumah di TK DWP Sukoanyar. Yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam kegiatan BDR di TK DWP Sukoanyar. Yang ketiga, apa saja problematika orang tua saat mendampingi anaknya dalam kegiatan belajar dari rumah di TK DWP Sukoanyar. Untuk tujuan masalah yang pertama yaitu mendeskripsikan bentuk kegiatan belajar dari rumah di TK DWP Sukoanyar. Yang kedua, mendeskripsikan peran orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah di TK DWP Sukoanyar. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui problematika orang tua saat mendampingi anaknya dalam kegiatan belajar dari rumah di TK DWP Sukoanyar. Landasan teori, penelitian terdahulu. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tabiin tahun 2020 dengan judul Problematika Stay at Home pada Anak Usia Dini di tengah pandemi COVID-19 di TK Puspita Kalimanggis, Subah, Batang. Hasil penelitiannya yaitu siswa TK Subah menghadapi beberapa persoalan saat mereka melakukan stay at home, antara lain yaitu anak-anak lebih stres, lebih sensitif, mudah temper tantrum, lebih bergantung pada orang lain, dan gangguan kepribadian lainnya. Yang kedua, dalam penelitian Agus Purwanto tahun 2020 yang berjudul Studi Eksplorasi Dampak Work from Home atau WFH tentang kinerja guru selama pandemi COVID-19 di SD Tangerang. Hasil penelitian tersebut menemukan beberapa keuntungan dan kerugian pada program WFH. Penelitian yang ketiga yaitu analisis dampak work from home pada anak usia dini di masa pandemi COVID-19 oleh Ririn Dwi Wirasti tahun 2021. Hasilnya adalah adanya dampak kebijakan pemerintah untuk work from home yang berpengaruh pada ketahanan ekonomi keluarga seperti ketidakstabilan emosi anak, krisis gizi dan kesehatan, adanya gap pembelajaran, kurang keamanan dan kenyamanan, serta krisis pengasuhan anak. Landasan teori, di sini peneliti mengambil 3 variabel. Yang pertama yaitu belajar dari rumah. Belajar dari rumah adalah program pintasan dalam layanan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berarti baik dari segi kognitif dan karakter anak sehingga dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nadiem Makarim dalam Kemdikbud tahun 2020. Bahwa BDR merupakan sebuah program pintasan dalam pelaksanaan pembelajaran agar lebih berarti dalam aktivitas belajar anak di era COVID-19. Menurut Haris Iskandar dalam Kemdikbud 2020 menyatakan bahwa BDR yaitu kegiatan belajar mengajar yang bisa mewujudkan pendidikan yang berarti baik segi kognitif atau karakter anak. Metode pelaksanaan belajar dari rumah ada 2, yaitu metode daring dan metode luring. Metode daring adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet. Itu diambil dari Dewi tahun 2020 halaman 56 sampai 58. Untuk metode luring yang dilakukan yaitu dengan menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar yang berupa bahan ajar yang ada di lingkungan sekitar.
Adapun yang kedua variabel yaitu peran orang tua. Menurut Lestari tahun 2012 halaman 151, peran orang tua yaitu langkah yang peran orang tua menurut Lestari tahun 2012 halaman 153, peran orang tua yaitu langkah yang dilakukan orang tua dalam menyelesaikan dan menjalankan tanggung jawabnya ketika mendidik anak. Sedangkan menurut Hadi 2016 halaman 102 mengatakan bahwa orang tua itu berkewajiban serta bertanggung jawab dalam merawat, menjaga, mengajar, serta memberi perlindungan kepada anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran orang tua yaitu cara yang dilakukan oleh orang tua ketika melaksanakan tugasnya, baik dalam merawat, mengajar, memberi perlindungan, serta menyiapkan anak dalam kehidupan bersosial. Menurut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020, adapun peran orang tua dalam kegiatan BDR yang pertama yaitu membuat kesepakatan tentang cara dalam melakukan komunikasi bersama lembaga terkait. Yang kedua, menyediakan seperangkat pembelajaran untuk siswa. Yang ketiga, menunjukkan kepastian bahwa siswa telah siap dan ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menyusun waktu yang tepat. Yang kelima, mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memastikan bahwa siswa mencatat lembar kegiatan sebagai bahan evaluasi. Yang ketujuh, foto kegiatan dan penugasan disetorkan ke guru setiap hari. Yang kedelapan, berdiskusi aktif dengan pendidik tentang segala yang menghambat dan menantang selama proses pembelajaran. Yang kesembilan, yaitu menyediakan tempat dan sarana prasarana yang digunakan belajar sehingga menjadi nyaman. Variabel yang ketiga yaitu problematika. Menurut Wasihuddin Muhammad 2016, masalah adalah kendala yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar mencapai hasil yang maksimal. Jadi, problematika pembelajaran merupakan suatu masalah yang muncul ketika adanya pembelajaran, sehingga mempengaruhi hasil belajar anak. Adapun faktor dalam problematika pembelajaran, yang pertama yaitu faktor strategi pembelajaran, yang kedua perubahan kurikulum, dan yang ketiga yaitu keahlian pendidik. Bab 3, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dengan rancangan penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif menggunakan studi fenomenologis dan metode triangulasi data. Di sini maksudnya bahwa metode kualitatif yang digunakan yaitu menjelaskan secara rinci tentang pengalaman subjek terhadap masalah yang muncul saat ini menggunakan pengumpulan data yaitu triangulasi data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu mengambil di TK DWP Sukoanyar yang beralamatkan di Dusun Purworejo, RT 2 RW 1 Desa Sukoanyar, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Alasan memilih lembaga ini karena di TK DWP Sukoanyar itu merupakan suatu lembaga yang mempunyai jumlah peserta didik yang cukup banyak di Kecamatan Cermi. Adapun subjek penelitian yaitu orang tua dari peserta didik TK DWP Sukoanyar, dan sebagai sumber penelitian yaitu orang tua dari peserta didik TK DWP Sukoanyar yang berjumlah 6 yang diambil mulai dari kalangan ekonomi atas sampai ekonomi rendah. Yang kita ambil yaitu random dari kelompok A dan kelompok B. Adapun instrumen penelitian ada 2 yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur. Adapun aspek pertanyaan, bentuk kegiatan BDR, indikatornya yaitu metode dan pendapat orang tua tentang kegiatan BDR. Aspek yang kedua yaitu peran orang tua. Indikatornya yaitu penerapan peran dan cara orang tua menjalankan peran pendampingan. Yang ketiga aspeknya yaitu problematika orang tua saat pendampingan kegiatan BDR. Indikatornya yaitu contoh dan cara mengatasi problematika yang muncul saat orang tua mendampingi kegiatan BDR anak. Instrumen penelitian yang kedua yaitu pedoman observasi. Kami mengambil 2 indikator. Yang pertama yaitu kegiatan BDR. Yang diamati yaitu metode dan bentuk dari BDR. Indikator yang kedua yaitu peran orang tua dalam kegiatan BDR. Aspek yang diamati yaitu peran orang tua dan problematika orang tua dalam pendampingan kegiatan BDR anak. Data ada 3 yaitu
Satu, pengumpulan data. Pengumpulan data ini diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu kami reduksikan data, jadi penyederhanaan abstraksi data dari pengumpulan data tersebut. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Jadi di sini kami menarik kesimpulan dan menjawab dari rumusan masalah. Adapun yang terakhir yaitu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Dari paparan tersebut dapat kami peroleh penelitian yang pertama yaitu kegiatan belajar dari rumah. Di sini bahwa bentuk kegiatan BDR di TK DWP Sukoanyar dilakukan dengan metode daring dan luring. Ketika daring, pembelajarannya melalui WA Group dan menggunakan aplikasi Zoom. Bentuk dari luring di TK DWP Sukoanyar yaitu menggunakan langkah fasilitas buku dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari kedua metode tersebut ada dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak positif dari metode daring yaitu anak-anak masih bisa mendapatkan pembelajaran sebagai bentuk layanan pendidikan di sekolah. Waktu belajar anak dengan keluarga bisa lebih banyak. Orang tua bisa merasakan peran menjadi guru ketika di sekolah, menambah pengetahuan dan informasi yang lebih luas bagi orang tua, menambah kerekatan hubungan anak dan orang tua. Adapun dampak negatif dari metode daring yaitu anak kurang mengerti dengan materi pembelajaran, anak lebih malas belajar dan bergantung pada YouTube, anak gampang bosan, dan orang tua menjadi stres karena mendapat peran tambahan sebagai guru. Keterbatasan fasilitas di rumah, adanya tambahan biaya pulsa dan kuota, pemahaman orang tua terhadap materi pembelajaran. Untuk metode luringnya juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari metode luring yaitu dapat memberikan pemahaman materi kepada orang tua. Untuk dampak negatifnya yaitu terkadang ada gambar pada buku yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Untuk perspektif orang tua tentang BDR di TK DWP Sukoanyar, bahwa sudah dilakukan sesuai dengan pedoman dari pemerintah baik dari segi pembelajaran, metode penugasan dan pemberian bantuan pulsa atau kuota gratis. Untuk peran orang tua, pelaksanaannya bahwa orang tua di TK DWP Sukoanyar banyak yang sudah memahami peran penting dalam kegiatan BDR anak. Orang tua sudah bekerja sama ketika mendampingi kegiatan BDR anak. Kebanyakan orang tua selalu mendampingi anaknya ketika belajar dari rumah, meskipun ada 2 di antara 6 keluarga yang masih belum bisa menyeimbangkan perannya sebagai orang tua yang dikarenakan faktor ekonomi dan kesibukan orang tua. Untuk perspektifnya orang tua tentang pentingnya peran orang tua dalam BDR yaitu mereka menarik kesimpulan bahwa orang tua itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan BDR anak, dan peran tersebut harus dijalankan secara seimbang baik dari ayah atau ibu agar dapat memberikan kenyamanan anak ketika belajar di rumah sehingga kecerdasan anak dapat terstimulus dengan baik. Untuk problematika yang muncul yaitu kurangnya pemahaman orang tua untuk menjalankan peran sebagai guru karena faktor pendidikan, adanya tambahan biaya hidup berupa pulsa dan kuota, tingkat kebosanan anak untuk belajar di rumah, ketidakseimbangan antara peran ayah dan ibu, dan keterbatasan fasilitas di rumah. Untuk cara mengatasinya, orang tua melakukan diskusi dengan guru tentang materi pembelajaran yang tidak dipahami. Keluarga menerapkan hidup hemat dan makan seadanya, menuruti keamanan anak agar mau belajar, memberikan strategi kepada anak yang bervariasi, mengatur jadwal belajar anak, meminta pengertian kepada guru dan sekolah atau lembaga, membuat kesepakatan dengan anak tentang waktu dan aturan saat belajar. Untuk perspektif orang tua ketika problematika tidak ditangani bahwa orang tua tersebut maka akan kecerdasan anak tidak bisa terstimulus dengan baik. Dari keluarga ekonomi rendah akan terlilit hutang dan anaknya bisa putus sekolah. Dan tingkat kebosanan anak menambah tinggi dan psikologi anak bisa terganggu. Itu saja paparan dari skripsi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.